Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnaini Nurul Firdaus dengan NIM 236151009 dari kelas 1A Program Studi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal UAS mata kuliah Metodologi Studi Islam. Penelitian agama adalah sebuah usaha untuk mengkaji pokok ajaran, sejarah perkembangan, dan tingkah laku orang yang beragama menurut pandangan agama itu sendiri. Sedangkan penelitian keagamaan dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari aspek kehidupan keagamaan, termasuk praktik ajaran agama, sejarah perkembangan, dan juga tingkah laku orang yang beragama menurut pandangan agama itu sendiri. Penelitian agama dan penelitian keagamaan ini memiliki perbedaan, yaitu dalam fokus dan objek penelitiannya. Penelitian agama lebih menekankan pada materi agama seperti ritus, mitos, dan magic. Sedangkan penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan. Objek penelitian agama Islam adalah substansi agama Islam yang meliputi kalam, fikih, akhlak, dan tasawuf. Sedangkan objek penelitian keagamaan Islam adalah agama sebagai produk interaksi sosial. Penelitian keagamaan meliputi perilaku individu dan hubungannya dengan masyarakatnya yang didasarkan atas agama yang dianutnya, perilaku masyarakat atau suatu komunitas, serta agama yang membentuk peranata sosial, corak perilaku, dan pola pikir masyarakat. Contoh penelitian agama yaitu seperti penerapan norma agama, perilaku keagamaan, dan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya penerapan norma agama dalam kehidupan sehari-hari dapat mencakup seperti cara beribadah, pola makan, etika seksual, dan nilai-nilai agama lainnya. Untuk implementasi nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari juga dapat mencakup aspek-aspek seperti ritual keagamaan, niat, relevansi Islam dengan kehidupan modern. Selain itu, penelitian agama juga dapat mencakup perilaku keagamaan masyarakat, termasuk faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perilaku keagamaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penelitian keagamaan di kehidupan sehari-hari meliputi penerapan norma agama dalam berbagai aspek kehidupan, implementasi nilai Islam, dan perilaku keagamaan masyarakat. Contoh penelitian tersebut mencakup topik-topik seperti penerapan norma agama dalam cara beribadah, pola makan, dan etika seksual. Selain itu, penelitian juga dapat fokus pada implementasi nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk persoalan ritual dan aspek fikihnya. Selain itu, ada juga penelitian yang menelusuri perilaku keagamaan masyarakat dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat perilaku keagamaan tersebut. Dengan demikian, penelitian keagamaan di kehidupan sehari-hari mencakup beragam aspek, mulai dari penerapan norma agama hingga perilaku keagamaan masyarakat. Yang pertama ada post-tradisionalisme Islam. Post-tradisionalisme Islam adalah suatu pemikiran yang menolak pemikiran tradisional Islam yang kaku dan mengajukan pemikiran baru yang lebih terbuka dan inklusif. Contoh pemikirannya adalah pemikiran Muhammad Arkoun yang menolak interpretasi tradisional terhadap Al-Quran dan mengajukan interpretasi baru yang lebih kontekstual dan kritis. Yang kedua adalah Islam kultural. Islam kultural adalah suatu pemikiran yang menekankan pentingnya budaya lokal dalam praktik keagamaan Islam. Contoh pemikirannya adalah pemikiran Nurcholish Madjid yang menekankan pentingnya harmonisasi antara Islam dan budaya lokal Indonesia. Yang ketiga, Islam struktural. Islam struktural adalah suatu pemikiran yang menekankan pentingnya perubahan struktural dalam masyarakat Islam untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Contoh pemikirannya adalah pemikiran Fazlur Rahman
pemahaman yang menekankan pentingnya interpretasi Al-Quran yang kontekstual dan relevan dengan zaman. Yang keempat, postmodernisme Islam. Postmodernisme Islam adalah suatu pemikiran yang menolak pemikiran modernisme dan menekankan pentingnya pluralisme dan inklusivitas dalam Islam. Contoh pemikirannya adalah pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid yang menolak interpretasi tradisional terhadap Al-Quran dan mengajukan interpretasi baru yang lebih inklusif dan kontekstual. Yang terakhir ada neomodernisme Islam. Neomodernisme Islam adalah suatu pemikiran yang menggabungkan pemikiran modernisme dan tradisionalisme Islam untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Contoh pemikirannya adalah pemikiran Nur Khalis Majid yang menggabungkan pemikiran modernisme dan tradisionalisme untuk mencapai harmonisasi antara Islam dan budaya lokal Indonesia.